Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjat kepada Tuhan yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat merasakan nikmatnya hingga detik ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kegiatan sosial dalam kondisi wabah virus yang sedang marak belakangan ini. Teman-teman semua pasti sudah tidak asing lagi dengan namanya virus corona. Penjelasan tentang akronim nama tersebut yaitu CO untuk corona, V untuk virus, dan D untuk disease atau penyakit. Pada Januari yaitu tanggal 30 Januari 2020, COVID-19 dinyatakan sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional. Pada tanggal 15 Maret 2020, secara global, jumlah infeksi virus corona mencapai 100.056.400 kasus dan jumlah kematian adalah sebanyak 5.833 orang. Sebagai istilah terkait dengan virus yang pertama kali dilaporkan dari Wuhan ini sudah banyak sekali diperbincangkan di berbagai mancanegara. Teman-teman yang saya hormati, saya terus mengikuti perkembangan situasi virus COVID-19 ini dari waktu ke waktu dan terus membantu pemerintah dalam mewujudkan kebijakan mereka untuk menghambat penyebaran virus agar kita semua terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan. Sekarang ini yang paling penting untuk dilakukan adalah bagaimana kita mengurangi mobilitas masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lainnya dan mengurangi bertemu dengan orang banyak agar virus ini tidak berkembang lebih pesat lagi. Kebijakan belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah harus tetap kita lakukan karena untuk mengurangi tingkatan penyebaran COVID tersebut. Dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat, contoh pelayanan adalah pelayanan kesehatan, pelayanan kebutuhan pokok, dan berbagai pelayanan lainnya. Kebijakan ini pasti menimbulkan sedikit keresahan kepada beberapa pihak. Contohnya adalah masyarakat kecil yang tidak dapat mengisolasi diri di rumah dan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka yang harus terpenuhi yang pasti. Salah satu contohnya saat karyawan dapat bekerja di rumah, mereka masyarakat kecil contohnya adalah ojek online, pedagang keliling, dan pekerja-pekerja kecil lainnya harus berada di jalanan. Karena masalah biaya, mereka semua juga tidak dapat mengakses kesehatan. Pada sisi tenaga medis, alat pelindung diri atau APD kurang dapat memenuhi karena susah didapatkan. Potensi atau kegiatan yang dapat dikembangkan untuk wabah ini adalah penggalangan dana melalui platform-platform digital atau memberikan sosialisasi secara online agar tetap menjaga mobilitas masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lainnya ataupun mengikuti lembaga sosial kemanusiaan. Contoh realisasinya antara lain dengan mempermudah akses kesehatan masyarakat kecil, contohnya dengan memberikan sembako ataupun dengan memberikan bantuan vitamin untuk ojek online atau masyarakat kecil yang masih terpaksa harus terjun ke lapangan untuk bekerja atau memenuhi ekonomi mereka. Juga tidak lupa untuk menjalin kerjasama antar pihak rumah sakit rujukan karena mereka berada di garda terdepan untuk saat ini dan memberikan APD serta paket makanan untuk tenaga medis. Bantuan lain yang dapat diberikan adalah menyediakan alat cuci di berbagai tempat umum, misalnya di terminal atau fasilitas publik, ataupun membuat bilik disinfektan. Saya tahu menggalangan dana dengan jumlah besar sangatlah tidak mudah dan pasti banyak sekali tantangan. Yang pertama, sebagaimana masyarakat Indonesia pasti masih tidak sering melakukan transaksi online, dan dua, menyalurkan bantuan ini pasti dilakukan secara bertahap dan pasti bertahap itu dengan waktu yang sedikit lebih lama agar tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan jika ada keperluan yang lebih penting. Yang ketiga, mengumpulkan tim yang terlibat. Yang keempat, melakukan kerjasama dengan menyangkut banyak pihak dan mobilisasi masyarakat juga diperhatikan, itu pasti juga tidak mudah. Terakhir, saya mengajak masyarakat Indonesia untuk tetap cuci tangan, untuk belajar di rumah, untuk bekerja di rumah, dan untuk beribadah di rumah. Salah satunya dengan cara menerapkan work from home, atau jika sangat-sangat tidak bisa, tetap memperhatikan jarak satu sama lain minimal 1-3 meter.
Solidaritas masyarakat adalah modal sosial kita yang penting untuk menggerakkan kita bersama-sama melawan COVID-19 ini. Kiranya cukup sekian yang saya sampaikan. Jika saya ada kesalahan dalam berkata, saya mohon maaf.